nih siapa Pak Oman. Mungkin sekilas teman-teman akan lihat ini kan Jeremy Thomas, bukan? Hampir dari sisi jenggot bewok-bewoknya mungkin hampir mirip ya. Ingat nggak teman dekatnya di kampus siapa dulu? Sekarang sih kita masih punya grupnya. Oh, masih ada grupnya? Apa nama grupnya? Lenong Rumpi. Sunat di tahun 93. Gimana tuh? Apa jepit pintu atau pakai apa? Gimana sih? Pakai reta. Waduh. Sorry, yang menjadikan itu sunat modern apa? Satu, kita sudah tidak lagi menggunakan metode konvensional. Sudah pakai metode modern, yaitu adalah metode dengan klem. Klem. Kita sebutnya adalah Mahdian klem. Mahdian klem. Kita sejak dari 2006. Jadi kalau dari 2006 sampai sekarang berarti kan udah 18 tahun. 18 tahun, bayangin yang disunat udah menikah dong. Iya. Sudah berfungsi dengan baik. Baik. Dari segi estetiknya juga bisa terwujud. Dari segi estetik, benar sekali guys. Benar sekali. Iya. Gitu. Karena kalau bantet kayak brownies, orang nggak mau nih akhirnya kan gitu. Iya. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, pemirsa Mau Jadi Apa. Alhamdulillah hari ini Bang Evin lagi datang ke rumah sunat Dr. Mahdian. Langsung ketemu sama Bapak Direkturnya, Pak Oman. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang Evin. Jabatannya penuh keyakinan banget kayaknya ya. Pengen cepet-cepet. Benar, kayaknya pas salaman tuh kayak langsung ada bunyi amin gitu kayaknya. Nggak usah ya, nggak usah sana-sana ya Pak Oman ya. Pak Oman gimana, sehat ya Pak Oman ya? Sehat. Gimana Bang Evin, sehat? Alhamdulillah Pak Oman, ini jauh-jauh ke sini karena pengen banget dapat informasi. Pertama bukan tentang rumah sunatnya, tapi tentang diri Anda. Aduh. Soalnya pemirsa Mau Jadi Apa belum kenal nih siapa Pak Oman. Mungkin sekilas teman-teman akan lihat ini kan Jeremy Thomas, bukan? Hampir dari sisi jenggot bewok-bewoknya mungkin hampir mirip ya. Tapi Pak Oman ini ternyata adalah direktur dari Rumah Sunat Dr. Mahdian. Pak Oman, ini kita kan podcast pendidikan Pak Oman. Kita pengen tahu nih orang-orang sukses hari ini tuh dulu sekolahnya di mana aja gitu. Pak Oman asli mana Pak Oman? Saya kalau asli sih saya mixi. Bokap saya teh Sunda. Dari kalau ibu saya itu Pakistan. Ibu Pakistan. Bukan Rohingya bukan? Bukan Rohingya, Pakistan ya. Masa ada Arab-Arabnya dikit. Oke, menarik. Terus lahir di Lampung. Ketemu di Lampung gimana ceritanya tuh? Nggak tahu tuh orang tua kan. Jadi kalau Bapak Sunda, Ibu Pakistan. Jadi lahir di Lampung. Jadi kalau misalnya melihat dari sejarah dulu tuh kan ada sejarah pedagang Cina, Gujarat, Pakistan, India, Persia itu datang ke Pulau Jawa. Nah, salah satunya kakek saya. Kakek saya itu pedagang dan akhirnya menetap di Jawa, di Sunda, dan akhirnya dibawa nenek ke Lampung. Ketemu sama bapak saya di Lampung. Gitu. Nama aslinya Pak Oman berarti siapa? Nama lengkapnya? Abdurrahman. Oh, Abdurrahman. Panggilnya Pak Oman. Biar muda aja ya. Nama panggung. Benar. Jadi Pak Oman lahir di Lampung dan menghabiskan masa kecil di Lampung. Kalau boleh tahu Pak Oman termasuk yang TK nggak? TK dong. TK juga ya. Karena dulu generasi kita, ini kameramen saya Maskur nggak TK dia. TK ya. SMP langsung. Agak beda soalnya. Agak beda. Kalau Lampung TK juga ya, ada ya. TK apa inget nggak? Ingat TK Kartini. TK Kartini namanya. Indonesia sekali ya. TK Kartini kelas B. Kelas B. B1. Udah punya ini belum? Crush dulu waktu TK biasanya. Nggak inget lah. Nggak inget. Masa lalu kan. Tahun berapa masa TK-nya? Tahun 90. Masa sih? Iya. Bukan 60-an, bukan TK. 90 tahun 90 TK-nya ya. 90. Oke. Terus kemudian SD negeri. Di Lampung. SD negeri berapa? SD negeri 1 Palapa. SD negeri 1 Palapa. Pak Oman, saya kalau podcast gini sering nanyain kira-kira di sekolahan tuh ada guru favorit atau enggak? Guru favorit. Waktu SD dulu nih, TK kan itu udah nggak inget lah SD. Guru favorit itu ada namanya Bu Umbam. Bu Umbam. Sebenarnya namanya bukan Umbam ya, namanya itu Ambarwati kalau nggak salah. Kalau nggak salah Bu, maaf Ibu kalau salah namanya. Ya, Bu Umbam muridnya durhaka sekali. Bu Umbam ya. Kita tuh manggil akrab itu Umbam. Bu Umbam kita panggilnya. Panggilan gemoy ya. Panggilan gemoy. Dulu belum ada istilah gemoy. Belum ada. Panggil nama panggungnya tadi ya. Nah, Bu Umbam itu dekat banget dan dia tuh paling baik sama anak murid dan dia nggak pernah marah. Dia wali kelas berarti? Atau ngajar apa? Ngajar. Dulu tuh ngajar apa ya dia?
Saya lupa ya. Nah, kalau SD kan satu wali kelas ngajar semua kan? Ngajar semua ya. Kecuali perjalanan agama sama penjas dulu kan, olahraga. Iya, tapi enggak, dia tuh ngajar matematika. Seni rupa? Enggak, ngajar matematika, ngajar apa gitu. Oh, jadi wali kelas tapi zaman gue tuh dulu wali kelas kita tuh yang ngajar doang, tapi nggak ngajar semua. Oh gitu. Udah ada. SD-nya sudah moving class mungkin ya? Sudah. Keren banget. SD 0 berapa? SD 1 Palapa. SD 1 Palapa. Di Lampung, di Duren Payung. Palapa kayak nama grup band Pantura ya guys ya. Iya. SD 1 Palapa di Bandar Lampung. Betul ya? Dan Bum Bam itu jadi guru ngaji kita juga. Oh, jadi, teladan banget ya Bum Bam ya? Deket banget dan baik banget. Kapan terakhir ketemu Bum Bam? Terakhir ketemu Bum Bam itu sekitar 3 tahun lalu apa 4 tahun lalu lah, di acara nikah kakak saya, dia diundang datang. Oke, masih ingat sama Pak Oman? Masih ingat. Ya, jadi udah kayak keluarga, jadi walaupun udah nggak sekolah sama dia lagi, tapi setelah lulus pun kita sempat sering main ke rumahnya Bum Bam. Oke. Gitu. Terakhir 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Tanpa sepengetahuan Pak Oman, kita sudah mengundang. Nggak mungkin ya sih, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jauh ya di Lampung ya? Jauh. Di Lampung jauh ya. Padahal, Bu, nggak usah naik Bu, nggak usah Bu. Jadi Bum Bam ya? Yes. Masya Allah. Oke, berarti masih ingat, berarti terkesan berarti Bum Bam. Banget. Ada nasihat yang masih terngiang nggak di hati Pak Oman? Oman, kalau kamu sukses nanti, misalnya gitu. Dia cuma sempat bilang sih, jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat. Dia selalu wanti-wanti banget sama kita anak muridnya. Dan tinggal sholat, karena kan dia juga guru ngaji juga. Oh iya. Jadi ya memang sampai sekarang sih Bum Bam tuh memang suka, kadang kalau saya ke Lampung pun kalau sempat saya suka mampir ke tempat Bum Bam. Tapi udah lama banget, 4 tahun lalu lah terakhir ketemu Bum Bam tuh. Oke. SMP negeri mana? SMP negeri 25. Oke. Pak Oman di versi SMP nih, Pak Oman yang gimana nih? Saya tuh sebenarnya remajanya nih nggak terlalu dekat sama teman-teman, nggak terlalu kan. Kalau temen tuh SMP tuh ada yang ngegeng tuh. Saya tuh nggak termasuk orang yang ngegeng gitu. Kenapa? Karena nggak suka ngegeng. Oh, jadi sekolah pulang? Oh enggak, tapi ya alhamdulillah netral aja ke beberapa teman masuk yang, semua yang geng ataupun yang enggak geng itu. Kenal sama mereka, dan saya lebih suka SMP itu lebih ke ekstrakurikuler. Saya ikut pramuka, terus saya sempat menjabat ketua OSIS juga di SMP. Padahal nggak mencalonkan, tapi kakak-kakak kelasnya itu sama teman-teman tuh mencalonkan, jadi pilih suaranya keluar terbanyak adalah saya saat itu. Berarti lanjut ke sekarang jadi caleg juga kalau nggak salah ya? Insya Allah. Benar ya? Aku dukung ya. Enggak. Iya. Berarti di SMP aktif. Berteman sama siapapun segala macam. Pertanyaan yang sama, guru favorit SMP siapa? SMP guru favorit ada nggak? Kan guru SMP kan udah mulai terpisah ya, ngajar fisika siapa, ini siapa? Ada. SMP itu saya tuh kan ada wali kelas juga, tapi saya nggak dekat dengan wali kelasnya saya dekat malah sama guru penjas. Oke, olahraga. Pak Ago. Sebenarnya namanya Pak Januar. Cuma akrabnya namanya Ago. Pak Ago. Karena? Nggak tahu. Emang panggilannya aja ya? Ago panggilannya. Pak Januar pasti lahir bulan Januari. November dong, bukan Januari. Pak Ago. Oh, Pak Ago. Dekat karena memang suka olahraga juga dulu, enggak? Suka olahraga, dan dia tuh guru yang asik, yang memang suka ngumpul sama kita. Kemudian dia tuh jadi salah satu pembina OSIS juga. Jadi kita suka diskusi sama dia. Dan dia asik banget. Ketika di luar jam belajar, dia udah kayak abang kita sendiri. Iya. Oh, mungkin jaraknya kayak gitu jauh ya usianya? Atau sudah senior juga usianya? Nggak tahu. Waktu itu nggak tahu ya? Nggak.
Nggak, dulu kan ya namanya guru sama murid ya udah kita mikirnya guru sama murid aja. Di SMP mana tadi Pak Oman? SMP 25. SMP 25 Tanjung Karang, Kota Lampung. Yes, Kota Bandar Lampung ya. Jadi buat alumni-alumninya yang mungkin seangkatan sama Pak Oman, komen di bawah ya. Apakah Pak Oman dulu suka beli bakwan 2 bilangnya 1, kita nggak tahu ya. Karena SMP kan kayak gitu Pak Oman. Ya. Masuk ke SMA. SMA negeri juga? Enggak. SMA sih nggak negeri. Mana? SMA saya itu taman siswa. Taman siswa? Ya, taman siswa Teluk Betung. Kenapa? Kenapa? Ada krismon apa gimana? Bukan krismon. Jadi harusnya negeri. Harusnya negeri. Jadi kan kalau dulu kan zaman dulu tuh kan ada kita masuk sekolah itu kan ada NEM ya. Benar. Harus sesuai dengan NEM. Betul. Nah, saya itu masuk di SMA yang dekat Perwata itu apa namanya? Saya SMA 11. Harusnya saya masuk di situ sama SMA Cimeng itu SMA 8. Tapi nggak saya ambil karena Cimeng itu singkatan maksudnya ya? Cimeng itu nama area. Oh, nama area, guys. Tolong para Baks ya, jangan salah paham. Nama area ya? Oh iya. Nah, terus nggak masuk situ. Jadi karena saya tuh saya tuh punya 3 beradik laki semua nih. Ada cewek juga. Nah, kita tuh umurnya nggak beda jauh. Jadi TK, SD, SMP, SMA tuh bareng. Oh. Nah, jaraknya berapa tahun? Saya sama kembaran saya kan nggak cuma 17 menit. Ada kembaran? Ada kembaran. Namanya? Abdurrahim. Abdurrahim. Panggilannya Oim. Oman dan Oim. Kapan terakhir ketemu Oim? Kemarin apa minggu lalu? Kita sambut sekarang lagi. Emang ketemu terus ya? Ketemu terus. Sama juga perawakannya kayak gini juga? Mirip, tapi gantengan gue jelas. Benar sih. Iya. Meskipun saya belum pernah lihat ya. Belum terbukti, tapi oke lah. Oke. Oh, jadi kembar. Gitu. Jadi ya. Bareng tuh. Jadi abang saya juga ada satu beda setahun. Namanya Muhammad Arif Billah. Nah, itu abang beda setahun. Dia bulan Maret 83 lahirnya. Nah, terus ya udah karena mereka nggak masuk juga, daftar yang sama, SMP yang sama, tapi mereka nggak masuk. Nah, saya berkorban lah masuk ke swasta, ngikut mereka. Gitu. Sebenarnya masuk negeri, tapi masuk negeri sebenarnya. Iya. Jadi secara nggak langsung Pak Oman mau bilang, saya yang paling pintar di keluarga saya loh sebenarnya. Enggak, saya nggak ngomong gitu loh. Iya, akhirnya ikut mereka akhirnya ke swasta. Menarik swasta. Saat itu swasta di situ ya alhamdulillah ya saat itu pada zaman itu bagus. Karena kalau di compare dengan yang negeri tuh saat itu di zamannya saya tuh sekolah negerinya masih semen, masih pakai kapur. Iya. Zaman dulu ya. Itu SD SMP sekolah negerinya lah ya. SMA negerinya. Kalau yang di swastanya itu udah pakai spidol, udah keramik, ya pokoknya udah bagus lah saat itu. Jadi lebih biaya aja cuman ya. Iya. Gitu. Ya 3 anak sekaligus akhirnya masuk swasta. Ya kan? Apa yang paling dirasakan bedanya selain fasilitas sekolah negeri dan sekolah swasta? Satu, ekstrakurikulernya swasta lebih banyak ya. Ekstrakurikulernya swasta ikut apa aja? Banyak. Saya sempat ikut teater. Teater juga, anak teater. Yang sama banget kita anak teater. Cuman latihannya itu bisa sebulan 2 bulan, pementasan cuma 1 jam. Iya betul sekali. Kadang dapat sini juga. Jadi pohon doang. Iya, anak teater ya. Iya, teater. Terus OSIS juga. Terus kegiatannya itu banyak band juga, tapi ekskulnya ya. Iya. Terus ada pecinta alam juga. Terus ada PMR. Itu ikut semua enggak? Enggak lah ya. Oh, ikut tadi aja ya. Ikutin cuman teater sama OSIS. Paskibra enggak ikut? Diikutkan. Oh, diikutin karena badannya tinggi. Iya, tinggi dan belum ya masih tinggi lah ukurannya. Bewok udah tumbuh dulu enggak? Dulu tumbuh bewok itu SMP loh. Wah. Terlalu cepat guys, hormon guys. Tapi lucu. SMP udah tumbuh bewok kelas 3. Jadi munculnya itu awal-awal tuh kayak kambing. Terus ini doang. Terus dipotong-potongin. Enggak pernah dipotong. Oh gitu. Di sini terus lama-lama menjalar sampai ke sini. Jadi dia nyatunya ke jambang dia dari sini. Oh, jadi awal di sini. Dari sini dulu munculnya. Udah ngeliat tuh. Ada rambut nih ya, jenggot nih. Ya udah nggak usah dicukur karena taunya tuh kalau dicukur tuh bakal makin kasar. Iya, betul. Jadi makin lebat kan. Malah kesini naik. Kesini SMA udah. Jadi gue tuh SMA tua banget dibanding umur orang-orang
Ada fotonya nggak sih? Ada di Facebook, ada di IG. Genetik Pakistannya mungkin muncul pas itu ya. Sudah muncul di situ ya, makanya luar biasa sih ya. Jadi SMA jadi nyukur mulu dong? Enggak pernah cukur. Oh begini? Udah. Karena tumbuhnya tuh tipis banget. Oh. Enggak sekarang tuh lebih cepat numbuh. Karena SMA tuh belum, karena walaupun udah numbuh tapi tidak terlalu cepat pertumbuhannya. Beda sendiri kan berarti kan dia antara anak yang lain. Jadi sampai dipanggil bapaknya anak-anak. Yang dituakan. Yang dituakan ketua suku. Kepala suku. Iya, kepala suku. Iya, SMA tuh ya. SMA. Habis itu lanjut kuliah D3. D3 di DCC. DCC itu Yayasan Dian Cipta Cendikia atau Yayasan Pendidikan di Lampung. Oke. Akademi Bahasa Asing, ada bahasa asing, ada sekolah tinggi ekonominya, STI-nya, itu punya private. Oke. Jadi masuk ke sana. Ya udah, kuliah di sana ngambil bahasa Inggris. Ambil bahasa Inggris, D3 bahasa Inggris. Iya. Itu gelarnya berarti apa? AMD ya, kalau nggak salah. AMD. Kalau nggak salah ya. Lupa lagi ya saya. AMD Paru kan. Iya, D3 bahasa Inggris. D3 bahasa Inggris. Itu sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris? D3 bahasa Inggris. D3 bahasa Inggris aja? Satunya tuh sastra. Oh, S1. Lanjutin S1 di? Tapi kan nggak ngambil S1 sastra, kan lanjutin S1-nya di Jakarta. Di Jakarta? Di Mercu Buana. Mercu Buana. Oke, jadi anak Mercu Buana angkatan 2006. Masuknya sih kayaknya 2007 kayaknya angkatan ya. 2000. Lupa gue masuk 2006 lah ya berarti ya. 2007 2008. Iya. Masih ingat gak teman dekatnya di kampus ya dulu? Sekarang sih kita masih punya grupnya. Masih ada grupnya? Apa nama grupnya? Lenong Rumpi. Lenong Rumpi ya. Sangat nama kampus sekali. Kan jadi dulu. Iya. Ada di Mercu nyelesain bahasa Inggris tadi? Berarti S1 bahasa Inggris? Satunya bahasa Inggrisnya kan cukup di D3 aja. Oke. Di Mercu Buana ngambilnya PR, Public Relation. Oh, Public Relation. Oke. Paman dan sekarang dengar katanya lagi ambil S2 juga. Lagi lanjutin kuliah S2. Kuliah S2 juga. Di Mercu Buana juga. Di Mercu Buana juga. Cintawat Mercu Buana ya. Iya. Soalnya dapet diskon. Benar. Karena alumni. Benar. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1 dan sekarang S2. Pertanyaan berikutnya adalah udah sunat atau belum, Bang? Astagfirullahaladzim. Sunat tuh ya, karena kalau belum di rumah sunat Dr. Madian menyediakan sunat dewasa soalnya. Gue muslim, ya harus sunat lah. Emang gue gak ditambah muslim? Oke. Jadi udahlah. Kelas berapa waktu itu? Waktu itu liburan sekolah kelas 3. Liburan sekolah, kelas 3? Iya, kelas 3. Sama loh, saya juga pasti kelas 3, kelas 4. Naik kelas 3, kelas 4 itulah. Iya. Kalau nggak percaya, perlu kita buktikan nggak? Nggak usah ya. Takut ada lar kuning. Disensor juga. Disensor, jangan. Oke. Jadi sunat itu kelas 3. Tahun sebelum tahun 2000 dong itu? 90-an masih? 90. Kelas 3 itu berarti gue tahun 93. Oh, 93? 93. Ingatnya karena saya lahir. 91, kelas 1, 92, 93. Itu bakal ingat soalnya mudah ingatnya. Sunat di tahun 93. Gimana tuh? Apa jepit pintu atau pakai apa? Gimana sih? Pakai rel kereta. Waduh! Bikin koin gepeng ya kayaknya ya. Jilibes. Gimana dulu, gunting ya? Atau gunting? Tapi nggak tahu sih, karena kan memang nggak lihat kan. Iya. Prosesnya nggak lihat. Tapi itu dengar suaranya nggak dengar. Nggak dengar. Karena rame kan suasananya, karena waktu itu sunatan masal atau gimana? Kan gue bertiga tadi sekaligus. Jadi ada anak yang kerja di rumah itu cowok, seumuran kita juga, kita suka main, akhirnya disunatilah sama bokap nyokap. Jadi berempat. Oh gitu. Disunatin sama sunatnya dokter? Sama dokter umum. Oh, dokter. Panggil ke rumah. Oh, jadi bukan di rumah sakit, bukan di apa gitu. Bukan, panggil ke rumah ya disunat di situ, di rumah. Dijahit pakai benang tuh. Dijahit. Yang gue ingat dipotong, jahit. Karena mesti lepas jahitan. Waktu itu disiram-siram air PK itu ya? Nggak ingat gue. Saya ingat sekali loh. Disiram air PK? Berarti tahun berapa sunatnya? 2000-an berarti, udah 2000-an. Oh, 2000-an berarti
berarti masih digunting juga? Iya digunting. Dijahit. Ada proses lepas jahitan. Yes. Dan selama dijahit itu masih disiram-siram air PK yang warna ungu itu. Warna pekat itu. Pakai sarung berarti? Pakai sarung. Kemana-mana pakai sarung. Makanya sembuhnya tuh lama gitu. Nggak pakai celana batok kan? Belum ada celana batok saat itu. Belum ada. Adanya sabuk kelapa yang disuruh buat ngeganjel itu, cuma saya nggak pernah pakai sih. Aneh banget soalnya. Dulu kan kalau anak kecil sunat suka dikasih hadiah. Saya dulu dapat PS1 kalau nggak salah. Oma dapat hadiah apa? Mobil Nova ya kayaknya, Bu. Belum ada. Mobil Alphard. Apa hadiahnya waktu itu? Ada hadiah dikasih duit ya? Itu. Nintendo. Nintendo zaman dulu Nintendo Air lo tahu? Tahu. Nintendo game air tuh. Game air yang ada sticknya pistol. Bukan. Jadi kayak kita dapat game Watt air tuh bentuknya kotak. Jadi kayak ada bola-bolanya itu. Ring-ringnya itu. Yang dipinjam-pinjam dan jung gitu. Itu Nintendo. Itu udah air nyebutnya dulu. Itu 1000-an di abang-abang sekarang dong. Nintendo tuh yang colok ada gamesnya Mario Bros gitu. Ada 2, dapat yang kayak Tetris tuh zaman dulu tuh yang Game Boy. Iya, ada gamenya A sampai Z. Ya, A sampai Z begitu-gitu juga kan tapi kan. Iya. Ada tank, ada apa gitu. Iya itu dapat 2, jadi dapat uang sunat kan. Oke. Dapat yang game air sama yang Nintendo itu. Oke. Nah, maksudnya Pak Oman kalau melihat metode tradisional sunat dengan metode hari ini, yang paling signifikan berubah tuh apanya sih? Yang jelas masa penyembuhan. Masa penyembuhan itu yang dulunya bisa gue tuh sampai nggak sekolah 2 minggu. 2 minggu hampir 3 minggu. Jadi masa liburan gue tuh habis di rumah aja. Yang nggak boleh kemana-kemana. Lewatin tai ayam pun nggak boleh. Injek tai ayam pun nggak boleh. Karena orang tua dulu nggak tahu kenapa. Pamali gitu takut nanti. Iya maghrib masuk. Ada kolong wewe. Iya. Makanya itu satu penyembuhannya bisa lebih lama dari sekarang. Terus metodenya yang jelas. Metodenya itu dulu kan mesti digunting, dijahit. Kalau sekarang udah nggak pakai jahit lagi, udah nggak pakai gunting, tetap untuk membuka lah ya. Iya. Terus nggak pakai lepas jahitan lagi. Terus nggak usah repot-repot. Tindakannya juga cepat, nggak pakai drama. Gitu. Nggak pakai drama, nggak pakai berontak anaknya gitu. Tapi kan tetap dibius kan? Dibius. Oke. Karena biasanya kalau di sini itu, kalau dulu tuh gue nggak tahu ya. Dulu tuh nggak dibius gimana dibius mungkin disuntik ya. Terus kalau paling kan suntik itu kayak digigit semut doang kan. Kalau sekarang tuh kan dibius tanpa jarum suntik karena kan anak-anak tuh kan trauma dengan jarum suntik ya. Gitu. Kalau kita bicara nih rumah sunat Dr. Mahdian, tempat Pak Oman sekarang bekerja ya sebagai direktur ya, Masya Allah. Kalau Dr. Mahdian sendiri ada saudara atau gimana Pak Oman? Enggak ya? Saya enggak saudara. Kirain paman sama ponakan jadi bisa direktur, enggak, bukan gitu ya? Dr. Mahdian tuh orang Medan. Oh, orang Medan. Kalau nggak salah ya dong. Bener ya? Jadi beliau adalah yang membuka owner. Oke. Dia owner. Apa yang bikin beda dibanding rumah sunat yang lain? Pertama, rumah sunat Dr. Mahdian itu ada pelopor sunat modern di Indonesia. Sunat modern di Indonesia. Yang menjadikan itu sunat modern apa? Satu, kita udah tidak lagi menggunakan metode konvensional. Sudah pakai metode modern, yaitu adalah metode dengan klaim. Kita sebutnya adalah Mahdian klaim. Kita sejak dari 2006. Jadi kalau dari 2006 sampai sekarang berarti kan udah 18 tahun. 18 tahun bayangin yang disunat udah menikah dong. Iya. Sudah berfungsi dengan baik. Dari segi estetiknya juga bisa terwujud. Dari segi estetik, benar sekali guys. Benar sekali. Iya. Gitu. Karena kalau bantet kayak brownies orang nggak mau nih akhirnya kan gitu. Iya. Iya. Oh jadi sudah dari tahun berapa? Dari tahun 2006 sekarang. Oh, Oman masuk? Saya masuk tuh dari tahun, saya masuknya tuh di hampir 4 tahun yang lalu lah. Hampir 4 tahun yang lalu ya. Oke, kemudian ini rumah sunat Dr. Mahdian tadi kan pelopor rumah sunat modern di Indonesia. Nah sekarang katanya cabangnya udah berapa totalnya tuh? Total kurang lebih ada 35 cabang kita. 35 cabang. Oke, di seluruh Indonesia ya? Iya. Oke. Pak Oman, kalau total amat yang udah disunat dari dulu ada gambarannya sih berapa angkanya? Aduh, berapa angkanya ya? Atau
jangan anak ya, karena dia ada sunat dewasa juga kan. Ribuan, bahkan bisa sampai puluhan ribu. Puluhan ribu deh. Puluhan ribu, karena tahun ini aja, tahun 2023 kemarin kita bisa menyunatkan orang sampai lebih dari 6.000. 6.000 orang? 6.000. Jadi udah ribuan orang? 6.000. Hah? 9.000 malah 9.000. Kebayang dong, hampir 10.000. Iya. Hampir 10.000 yang kita sunatin dalam tahun kemarin aja tuh. Kemarin. Apalagi dari 2007 tadi kan. Yes. Berarti udah mungkin puluhan ribu, mungkin hampir ratusan ribu laki-laki telah terputus di sini ya. Yes. Disunat. Selesai kewajiban. Iya. Selesai kewajibannya. Selesai sebagai muslim. Tapi yang non muslim ada nggak sih yang datang sini? Tentu ada. Banyak. Banyak. Dan alhamdulillah kita jadi pusat untuk sunat dewasa di Indonesia. Karena kita juga kerjasama dengan Mualaf Center. Oke. Ya, untuk ada yang mualaf sunat di sini. Iya. Yang non muslim pun mereka untuk kebersihan dan juga untuk kesehatan. Kita juga banyak juga expert atau orang luar, orang Jepang, orang Australia, orang Amerika. Kenapa mereka pengen sunat? Dari segi kebersihan ya. Mereka aware kesehatan. Mereka aware kesehatan. Yes. Oh gitu. Kalau muslim kan jelas ada kewajiban aja gitu ya. Kita mungkin nggak begitu neliti gimana, tapi mereka untuk kesehatan. Karena mungkin ada risetnya kali ya dari mereka ya. Yang sunat dan yang tidak sunat diteliti, ternyata lebih sehat yang sunat. Dan kata rasanya lebih enak yang sunat dibanding katanya ya. Iya. Saya nggak pernah tahu juga sih. Iya. Menurut yang sudah pengalaman tadi ya. Yang merasakan. Pinggir jurang guys. Iya benar-benar testimoni. Oke. Terus juga di sini katanya ada layanan sunat untuk orang gemuk. Yes. Segemuk apa sih kalau boleh tahu? Orang gemuk itu kan memang agak susah buat disunat ya. Satu, dia pasti baik kecil ataupun dewasa pasti dia agak mendelep penisnya. Ini kita ngomong agak untuk edukasi pendidikan. Iya betul. Buat jorok-jorokan, bukan. Karena kalau orang gemuk kan biasa agak mendelep karena ketutupan dengan lemak dan ketarik dengan perut atau sekitaran paha. Pahanya lebih besar ya. Jadi dia suka ketarik dan memang agak sedikit teknisnya berbeda dengan yang reguler. Reguler itu kebanyakan orang normal, bukan gemuk, gitu. Di gimana ya? Di kadar ukuran berat berapa orang bisa sunat gemuk itu? Atau ini masalah sunat gemuk nih? Kita melihat dari penisnya. Penis ketika penisnya sudah tertutup dan memang penisnya itu kepalanya mendelep, kita sebut mendelep, yaitu kita kategorikan gemuk. Tapi rata-rata memang yang gemuk memang dari data yang kita punya, memang itu memang kalau yang gemuk itu ya memang pastinya mendelep dan juga agak kecil. Kalau dia metodenya sembarangan, risiko lebih besar. Iya. Apa pendarahan? Satu, pendarahan bisa. Kedua, ketika disunat tidak terbuka kepalanya, tidak keluar dengan baik, masih tenggelam kepalanya, dan bisa lepas jahitannya, dan juga ya tidak bisa ereksi lebih bagus. Gitu. Itu kalau dia salah metodenya. Kalau di rumah sunat Dr. Madian sendiri, metode sunat gemuk itu apa bisa teknisnya mungkin ada gambaran ya? Saya nggak kebayang soalnya. Bagi saya sunat ya tarik, penggal, jahit, pulang anda gitu. Itu kalau gemuk kan dia mendelep apa yang mau ditarik. Ya kan? Perutnya aja gunting. Ya kalau di kita tuh sunat gemuk kita ada metode bisa menggunakan klaim juga, dan juga kita bisa pakai radiofrekuensi juga. Radiofrekuensi? Berapa FM tuh? Maksudnya gimana? Saya nggak ada bayangan, Pak Oman. Sorry, saya nggak ada gambaran. Pakai radiofrekuensi maksudnya? Dengan gelombang alat namanya radiofrekuensi. Oh, tapi tetap ada proses pemutusannya itu ada. Oke.
Oke. Kita bisa juga menggunakan Mahdian Claim juga. Ya ada beberapa metode sih. Dari 100 pasien yang sunat gemuk ada berapa? Untuk persentase aja? 100. Dari 100 pasien mungkin bisa 100 pasien bisa 10 sampai 30. Oke, 10-30% berarti ya. Itu bisa anak-anak dan juga dewasa. Ya. Oke, kalau sunat dewasa metodenya sama juga. Ada kesusahan nggak kalau yang sudah tua mungkin? Kalau sunat dewasa itu kita menggunakan metodenya namanya gun stapler. Gun stapler. Oh, tadi ya? Oh, di bawah ya? Tulisan di gun stapler ya? Gun stapler itu ya bisa pakai gun stapler kalau tidak bermasalah. Dan kalau dia gemuk sekali kita bisa menggunakan, kemarin kita coba dengan metode ya bukannya jahit sih, kita pakai radiofrekuensi juga sih. Cuman dia memang harus dicek lagi. Kalau dewasa itu, kalau gemuk kita masih cek labnya juga apakah dia diabetes atau tidak untuk proses penyembuhan. Lebih kompleks ya. Lebih kompleks ya. Kalau yang paling tua pasiennya umur berapa? Pernah sampai umur 60 atau 70 pernah. 70? Iya, pernah. Baru masuk Islam atau? Iya, dia mualaf. Kirain lupa. Dari kecil udah dikasih tahu baru ingat sekarang. Iya. Mualaf. Oh, mualaf. Nah, pertanyaan saya kalau udah kisut begitu udah tua 70 ya, maksudnya kan udah nggak muda lagi gitu. Ngapainnya pres bukan? Maksudnya kalau udah 70 disunat itu penyembuhannya lama kah atau? Jadi udah ada cetakannya, tinggal dimasukin ke penisnya, nanti langsung kepotong kuluknya, ada stapler yang nempel di penisnya itu. Nah itu tinggal menunggu penyembuhannya. Karena kalau bagus, staplernya bisa lepas sendiri. Kalau nggak bagus, kalau nggak lepas, harus kontrol yang pertama, nanti kita bantu lepaskan. Iya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya aman, terpercaya, berpengalaman, dan udah banyak cabangnya. Banyak banget. Nah ini cabang ini gimana modelnya? Apakah kemitraan, franchise, atau ada orang datang, Pak Oman saya mau buka juga cabang rumah sakit Dr. Mahdian di dekat rumah saya. Atau gimana sistemnya Pak Oman? Franchise juga kita ada melayani. Franchise kita kalau nggak salah sekarang udah ada total hampir 10 franchise yang bergabung dengan rumah sakit Dr. Mahdian. Terus juga kita di luar itu berarti ada sekitar kurang lebih ada 25 klinik yang kita kelola secara mandiri sendiri. Gitu. Jadi kalau franchise itu mereka ya franchise untuk pakai brandnya kita, membayar dengan sejumlah nominal, baru kita bisa kerjasama. Jadi possible kalau ada teman-teman yang pengen buka kemitraan atau jadi franchise dari rumah sakit Dr. Mahdian, bisa datang ke sini langsung ya. Datang ke sini atau ketemu sama nomor di bawah sini. Iya benar. Di atas juga ada tuh. Ada juga tuh. Kerjain editor. Ya, jadi kalau anak sunat di sini, insya Allah sehari udah bisa pakai celana. Bisa, langsung aktivitas. Ngilu-ngilunya masih ada nggak? Kalau bilang nggak ada ngilu sama sekali, bohong. Ya. Pasti ada. Oke. Tapi nggak dahsyat. Minim. Iya, di sini dikenal dengan katanya metode minim rasa nyeri dan tanpa suntik. Tanpa suntik. Terus biusnya diapain? Kita pakai ada namanya kita punya metode punya kita sendiri. Itu pakai jarum tanpa suntik. Itu segini lah, tinggal disuntik. Nggak disuntikan sih, ditempelin ke kulitnya, ya langsung bisa masuk obat biusnya ke situ. Oh gitu. Saya gak ngilu ya ngomong. Canggih kan sekarang? Canggih. Gak kebayang gimana, tapi mau coba? Jangan, sudah cukup satu kali saja. Proses bisa nyobain rasain suntiknya doang kan, nggak mesti disunat. Kebas dong ntar. jangan. Terus juga di sini ada disebutnya metode MK Plus. Ya kok ada plus-plusnya biasanya kan Haji Plus, ada kan gitu. Bagus dong. Iya bagus dong. Nah plusnya apa? Oke. Plusnya adalah kita tuh menggunakan metode MK, kita plusnya dengan yang baru, metode kita itu dengan radiofrekuensi. Oh tadi itu. Jadi kalau MK reguler biasa itu ketika disunat MK-nya masih menempel dan masih kontrol. Masih balik lagi 1 minggu atau maksimal 1 minggu 3 hari, habis itu dia harus kontrol kita untuk lepas klem. Kadang kan keluarga nggak mau repot ya, kalau nggak mau lepas klem ya udah bisa dengan metode MK Plus. Nah, MK Plus itu setelah disunat dan klemnya masih terpasang, saat itu kita lepas juga klemnya.
Oke. dalam menggunakan radiofrekuensi. Itu disebut dengan MK+. Oke, Pak Oman, menurut Pak Oman sendiri kekhawatiran orang tua hari ini untuk nyunatin anaknya tuh apa sih? Satu, lama penyembuhan. Oh, khawatir lama Lama penyembuhan. penyembuhannya. Jadi makanya nunggu liburan sekolah. Betul. Padahal nggak juga sih. Padahal kalau misalkan mau sunat, misalkan di hari Jumat, Ya. 1 minggu Senin udah bisa mulai sekolah. Yang benar. Yes. Coba. Lagi dengan metode MK Plus itu, ataupun MK reguler juga bisa. Saya coba ya. Boleh? Nggak usah. Anaknya? Enggak, anak saya kan perempuan dua-duanya. Oh, iya. Perempuan dua-duanya. Nah itu jadi kalau buat para orang tua nih informasi baru. Jadi Sabtu kan libur sekarang nih. Sabtu Minggu libur. Sabtunya sunat, Minggu istirahat, Senin bisa sekolah lagi. Yes. Pakai sarung ntar Atau sekolahnya. Jumat sunat kan? Jumat sore sunat. Jumat sore sunat. Hah? Pulang sekolah kan bisa tuh. Iya. Pulang sekolah ada yang pulang sore Iya. atau siang. Hah? Cari klinik sunat Dr. Madian terdekat. Iya. Sunat Jumat sore, Sabtu Minggu istirahat, Senin udah bisa aktivitas lagi. Masih sakit-sakit dikit tapi ya, masih ya nggak boleh banyak bergerak banget gitu ya. Atau normal? Anak saya itu sunat di hari Sabtu, Iya. Minggu perayaan. Minggu perayaan di rumah cuma syukuran sih. Iya. Syukuran di rumah, ya udah dia udah pakai celana sendiri, udah gabung sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Aman. Untuk Ngobrol. ketika dia mau pipis, Ya pipis aja. nggak ngilu, nggak apa nggak. Enggak. Udah selesai tuh. Selesai. Wah, kalau gitu saya ngapain nunggu liburan dulu ya? Iya. Maksudnya sunat aja gitu Iya, ya? sunat aja. Dulu kan kalau sunatnya pas liburan karena kalau sekolah pertama libur jadinya izin. Iya. Yang kedua teman-teman ketawain kan, wah Iya. pakai sarung gitu kan. Kalau sekarang udah pura kayak nggak ada apa-apa aja gitu kan? Apa benar? Tahu-tahu udah bentuk baru. Sekarang saya Sabtu sunat pagi di sini, siang jadinya. Habis zuhur tuh sunat di sini. Terus perayaannya tuh hari Minggu. Nah, habis disunat kan kita janji ngasih hadiah tuh. Dia milih sendiri hadiah di mall. Kita bawa ke mall habis sunat. Jadi dipilih. Udah pakai celana tuh? Udah pakai celana. Normal? Normal. Celananya berarti pakai celana dalam juga? Pakai celana batok. Oh, celana batok. Jadi kita punya ada celana habis after Khusus. sunat. Nah itu kayak celana batok begitu. Iya, Dia iya. jalan sendiri ke mall bareng Oke. sama saya. Dia pilih hadiahnya sendiri. Ya udah. Oke, Terus oke. Minggu perayaan selesai. Jadi tidak ada lagi stigma-stigma sunat nunggu liburan, sunat Nggak usah. nunggu lebaran, nggak usah ya. Sunat hari Jumat sore, Senin udah sekolah lagi Yes. insya Allah. Ya, dan juga buat teman-teman yang mungkin kerja beraktivitas sehari-hari, Yang sunat dewasa. sunat dewasa, Nah, dia bisa mungkin tuh. baru dapat hidayah masuk Iya. Islam misalnya, dia mualaf, langsung tuh. Maksudnya sunat kan, jangan Iya. jangan tunda-tunda lagi, karena kan dia sholatnya harus bersih, ya gitu. Maka Jumat dia bisa sunat, Senin bisa kerja lagi aktivitas ya. Pura-pura udah nggak usah ada apa-apa aja gitu, pura-pura dan normal-normal aja saya gitu. Ya sudah siap berfungsi lagi maksudnya Siap gitu. tempur lagi. Iya, untuk buang air kecil maksudnya gitu. Aktivitas maksudnya gitu. Sudah mempir. Pak Oman, menarik di brosurnya di Instagramnya itu ada ikon namanya Bilal. Yes. Bilal ini siapa nih? Bilal ini sahabat Nabi atau apa? Apa yang mau dikomunikasikan dari Bilal ini? Bilal itu adalah kita coba bentuk Bilal itu anak-anak berumur 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Benar berumur 5 tahun. Dia orang yang ceria. Oke. Terus juga dia pintar. Oke. Karena dia menguasai metode-metode sunat. Oh ya. Dari 5 tahun dia bisa nyinatin orang ya. Dan dia cita-cita ingin menjadi dokter. Oke. Dan ingin membahagiakan orang. Oke. Gitu. Ini Bilal 5 tahun udah berapa tahun ya? 5 tahun terus dong. 5 tahun terus. 5 tahun terus. Jadi ikon Bilal ini adalah komunikasi kepada anak-anak. Betul. Bahwa kita tuh juga ramah anak. Betul. Dan kita betul-betul friendly dengan anak-anak. Sehingga anak-anak nggak usah takut. Iya. Gitu ya. Saya lihat juga di Instagramnya ada sunat yang pakai setir-setiran tuh ngapain sih? Jadi biar anak-anak tuh fun. Nggak nervous? Nggak nervous. Anak-anak kan suka banget dengan main game ya. Iya. Kita sebelum sunat kita edukasi mereka, terus kita kasih biarin mereka bermain dulu, biar mereka tenang, ya baru dieksekusi. Iya. Oke, kalau misalnya Bang, ada laki-laki yang gue minta dikebiri di sini masih dibolehin nggak? Oh bisa. Serius? Jangan dong. Kita kerjasama loh dengan pengadilan. Hah? Kasus kebiri, Hah? kebirinya di sini nggak bercanda. Astagfirullahaladzim. Udah mau pengadilan soalnya guys. Ya Allah, jangan. Enggak, kita melayani itu ya, jangan Ntar di lah. ini lagi di foto-foto. Iya, viral. jangan. TikTok ntar viral gitu, dikasih
dikasih sound aneh kan enak ya. Oke, Pak Oman, terakhir mungkin pesan Pak Oman sebagai direktur dari Rumah Sunat Dr. Mahdian yang udah punya banyak cabang ini ya, jadi nggak usah takut jauh-jauh kemana sih, dimana tinggal di googling aja ya. Rumah Sunat Dr. Mahdian di lokasi terdekat ayah bunda nih gitu, atau teman-teman sekalian. Pesan terakhir Pak Oman untuk para ayah bunda, bapak ibu yang masih ragu nyunatin anaknya selain masa liburan sekolah. Silakan. Mana kamera Pak Oman di sini ya? Sini dia. Sini. Halo ayah bunda, jangan ragu untuk menyunatkan anaknya di Rumah Sunat Dr. Mahdian, karena satu, kita udah berpengalaman selama 18 tahun. Dan juga tentunya dokter-dokter kami pasti pengalaman sudah menyunatkan puluhan orang, ribuan, bahkan jutaan orang untuk mempercayakan anaknya sunat di Rumah Sunat Dr. Mahdian. Karena kami sudah berada di sejak tahun 2006 dan itu yang membuat kami selalu ada di hati masyarakat saat liburan. Untuk sunat jangan khawatir juga, jangan tunggu waktu libur. Ayo sunat sekarang, cepat banget penyembuhannya, minim nyeri dan juga pasti cepat sembuh. Kalau masih bayi bisa ya Pak Man? Bisa. Ada sunat bayi, dewasa, anak, gemuk. Ntar insya Allah saya lagi program untuk anak laki-laki Pak Man. Doakan saja. Pokoknya hari Rabu lahir misalnya, Kamis subuh. Masih di rumah sakit tapi masih di rumah sakit. Pokoknya selesai di rumah sakit saya langsung bawa ke sini deh buat disunat langsung. Kan katanya kalau ada bonus buat brand ambassador gitu. Oh tenang itu mah, tenang tuh. Pak Oman, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Ketemu lagi teman-teman semua. Pokoknya sunat di Rumah Sunat Dr. Mahdian. Kalau tidak gaji Anda yang nanti disunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?